Maaf, Pak Arthur sendiri sebagai perwakilan wilayah tengah sebetulnya kan sudah menggadang-gadang calon sebetulnya ya. Ya, tentunya ada, pasti Pak. Ya, artinya yang incumbent yang sekarang yang menang sebetulnya. Ya, pasti Pak. Tentunya semua yang saya katakan awal tadi bahwa semua yang duduk di atas itu Pak sudah mempunyai calonnya masing-masing. Tapi lepas dari itu, dalam proses pengambil keputusan, semua sudah saling mengenal sehingga memunculkan satu siapa yang ini jadi duduk ketua, siapa yang wakil ketua, siapa yang sekretaris. Itu pasti Pak. Jadi proses itu tidak terjadi begitu saja. Sudah saling mengenal sebenarnya kita satu dengan yang lain. Iya, iya. Ya, waktu itu secara voting apa secara hak suara dipilih itu? Ya, oke. Pada waktu itu kami waktu proses tentunya kita membuat suatu yang namanya tata tertib. Ya, tata tertib itu tentunya mengacu kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga hasil Munas yang di Balikpapan, ya, Munas 2010. Biasanya begitu. Jadi Munas yang 2015 mengacu ke Munas 2010, Munas 2010 mengacu ke Munas 2005 di Manado. Itu hal yang lumrah sebenarnya, ya. Nah, pada waktu pengambilan keputusan untuk penentuan tata tertib, memperhatikan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang berlaku pada waktu itu, tentunya kita membuat voting sebenarnya dalam tata tertib mana yang jumlah bakal yang bisa menjadi bakal calon itu harus mempunyai standar minimal. Ya. Nah, pada waktu pembahasan tata tertib itulah yang sebenarnya menjadi starting awal menentukan layak tidaknya seorang menjadi bakal calon. Belum menjadi calon, Pak, baru bakal calon. Ya. Jadi berapa yang ditentukan itu berapa jumlah pendukung yang mengajukan si A, si B, si C untuk menjadi bakal calon. Nah, pada waktu itu kita putuskan kalau tidak salah ya, saya lupa ingat nih, 7 kalau tidak salah waktu itu. 7 sehingga harus ada 7 DPW waktu itu yang akan mengajukan. Nah, kami lihat di sini mulai dari sebenarnya bukan 7 sebenarnya. Mulai dari 15 turun 10, kemudian turun lagi. Jadi sudah melihat prioritas. Mohon maaf kalau saya lupa ya, ini sudah kejadian 2015 soalnya. Jadi kejadian itu belum, kecuali saya melihat draft tata tertibnya, baru saya bisa membuka memori. Sebenarnya memori lama yang sudah saya tutup sebenarnya, Pak. Seperti Bapak memaksa saya untuk membuka memori lama. Tapi memorinya memori baik, ini bukan memori buruk. Ya, dan diputuskan juga pada waktu itu bahwa kalau tidak salah menjadi 5 Pak, sebenarnya turun lagi menjadi 5 DPW. Bahwa untuk mengajukan bakal calon, jadi bukan itu harus didukung oleh, kalau tidak salah lebih turun lagi, bukan 7 lagi, jadi 5 ke waktu itu. Artinya kalau kita 33 provinsi waktu itu, kita harapkan berarti bisa muncul 5 bakal calon sebenarnya. Kita harapkan seperti itu kan? Jadi sebenarnya membuka peluang untuk lebih membuka wawasan beberapa calon. Kemudian ada aturan yang menjadi ganjalan pada waktu Munas di Samarinda, di Balikpapan waktu itu,
di mana bakal calon harus berbahasa Inggris. Itu kita coret. Sebenarnya lebih membuka lagi. Tidak terjadi pada waktu Munas 9. Di mana kita coret sehingga tidak terjadi diskriminasi. Jadi diharapkan lebih muncul lagi sebenarnya bakal calon. Jadi pengalaman Munas 8 itu yang akhirnya kita membuat aturan yang lebih luas sebenarnya. Nah, jadi dari dasar tata tertib itulah kemudian diketuk menjadi suatu dari draft menjadi ketetapan Munas, dan itu harus dipatuhi. Nah, saya berpegang prinsip apabila sudah diketuk dalam Munas, dalam sidang pleno, itu yang harus kita pegang teguh. Ya. Nah, berproses kemudian sesudah itu acara penggalangan program kerja, pembahasan program kerja semua, lanjut pembacaan sebentar dulu, pertanggungjawaban dulu pengurus lama kan, kemudian beralih sesudah pengurus lama demisioner, kemudian pembahasan program kerja semua. Nah, setelah program kerja, program kerja kita lihat, kita baca baik-baik, harap baca program kerja yang ada, sebenarnya itu bagus. Ya, bagaimana kita membuat suatu lompatan sebenarnya terhadap profesi kita. Ya. Dan itu yang amanat yang diharapkan yang dijalankan oleh kepengurusan yang sekarang. Itu maksudnya. Nah, kemudian lanjut, setelah itu kita mulai proses penjaringan. Nah, proses penjaringan inilah yang harus berdasarkan tata tertib, Pak. Jadi tata tertib harus diutus oleh minimal 5 kalau tidak salah waktu itu, sudah akhirnya jadi turun jadi 5. Nah, pada waktu pemasukan usulan ada gambarnya di situ, Pak, yang saya kirim. Masing-masing DPW itu memberikan usulan nama. Jadi semua DPW mengirimkan nama, ya, dengan sifatnya rahasia dari DPW masing-masing. Dia masukkan ke dalam kotak, ya, di kotak, dan kita tidak membatasi sebenarnya waktu itu, bahkan muncul sebenarnya sampai 3 nama, ya, 3 nama. Waktu itu muncul Prof. Yani waktu itu, kemudian Bu Dewi lagi, dan yang ketiga Pak Harif. Ya, nah, ketiga nama ini kita sortir lagi, mana yang sesuai dengan tata tertib. Ini yang saya kembali lagi, Pak, ya. Nah, tata tertib sudah mengatakan 5, ya kan? Nah, setelah kita hitung, ya, yang hanya bisa memenuhi syarat di 5 ke atas adalah hanya satu orang, Pak. Gitu kejadiannya. Dan lucunya, pada waktu perhitungan suara, kita sempat 2 kali hitung. Ya. Jadi dihitung jumlahnya untuk bakal calon, dihitung jumlahnya, 2 kali kita menghitung. Artinya ada 2 kesempatan, kalau salah di pertama, di kedua enggak mungkin lagi kan. Jadi baru itu bakal calon, Pak. Pertanyaan saya juga kembali, kita sudah menetapkan tata tertib. Otomatis tata tertib itu sudah dikaji, tidak bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang berlaku di Munas 8 yang harus dijalankan di Munas 9. Ya, artinya kita menjalankan tata tertib berdasarkan keputusan juga pleno waktu itu. Sudah sepakat, oke 5, silakan. Nah, waktu itu yang hanya bisa di atas itu hanya 1 orang, yang sekarang. Artinya yang lain gugur. Nah, disitulah kami tidak, kalau yang hanya memenuhi syarat, pertanyaan apa harus kita ulang? Yeah. Ini kan keputusan bersama dari Tatip, sudah ketuk, sudah resmi, sudah melalui proses. Untuk pencalonan itu sudah selesai
pembahasan pembahasan anggaran dasar program kerja juga. Artinya sudah lama. Jadi kita sudah mengikat apa yang terjadi saat itu. Nah, karena yang diputuskannya satu yang memenuhi syarat, pertanyaan, kita harus rekrut lagi. Kan tidak dalam tata acara waktu itu, tata tertib. Karena hanya satu yang memenuhi syarat, tentunya kita melalui proses persidangan memenuhi syarat satu orang, kita ketuk, otomatis yang memenuhi syarat itu kita tanya lagi, belum langsung diketuk, belum dilantik, Pak. Apakah bersedia atau tidak? Itu sebenarnya kunci sebenarnya yang terakhir, tamengnya tinggal di situ. Dan yang bersangkutan menyatakan bersedia dan bersedia menjalankan amanah program kerja anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, kalau dia bersedia, apakah harus mundur? Ya, artinya ketok palu langsung ya. Nah, itulah yang harus saya jelaskan di sini. Prosesnya seperti itu. Tidak ada hal-hal yang menyalahi prosedur anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dan peserta waktu itu menyetujui. Waktu itu saya tanya lagi. Setiap kali mengetuk palu saya tanya lagi. Kalau ada protes saya kasih kesempatan. Ada protes saya kasih kesempatan. Di sisi lain kita kan tidak boleh berlarut-larut, Pak. Nah, itulah kemungkinan harus ada ketegasan dalam proses persidangan. Jadi itulah prosesnya kenapa sekarang kepemimpinan itu seperti yang sekarang, ya, yang sudah diresmikan. Dan dari proses yang ada, kan hanya satu yang memenuhi syarat, ya tentunya hanya satu orang yang menyatakan bersedia juga, yang bersangkutan bersedia, tidak ada saingan lagi. Nah, mungkin kita harus pemilihan lagi, Pak. Iya. Artinya sehingga saat itulah kami melalui pertanyaan, dia bersedia, sampaikan visi dan misi, kemudian kita melakukan proses pelantikan. Jadi itu prosesnya. Jadi pembahasan tentang ADRT, pembahasan tentang program kerja, semua sudah ada, baru proses pemilihan. Gitu. Ya. Berarti kalau dilihat dari tatipnya sebetulnya tidak ada penyampaian misi visi secara para balon ya sebetulnya, langsung, karena dalam konteks itu sudah memenuhi syarat cuma satu ya. Berarti tahap suara tahap berikutnya tidak ada lagi ya. Otomatis, Pak. Otomatis tidak akan terjadi karena balonnya hanya satu. Ya, sesuai kriteria ya. Sesuai kriteria. Nah, tidak mungkin kami setelah satu proses kita sudah lalui, terus kita mundur lagi, pertanyaan untuk menyampaikan balon lagi. Itu tidak ada di tata tertib masalahnya. Gitu. Yang memenuhi syarat menjadi bakal calon adalah waktu itu diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 DPW secara rahasia, Pak. Artinya mereka menyampaikan itu di kotak suara dan di DPW masing-masing menuliskan di kertas yang ada stempel panitia, tidak ada tambahan-tambahan dari panitia. Jadi proses itu secara alamiah. Nah, pertanyaan saya, kalau melihat dari kacamata Pak Arthur sebagai pimpinan Munas yang banyak pengalaman dalam organisasi, tadi kalau bicara soal politik tentu saya masih menyaksikan bahwa situ ada deal-deal sebetulnya. Bagaimana kok bisa jadi satu? Kalaupun memang tentu kan ada orang yang ingin jadi ketua juga sebetulnya selain incumbent yang dulu. Apakah ini memang secara alami diinginkan satu orang atau memang ada satu deal-deal? Ya boleh dibilang kalau bilang negara ini politik lah kalau kita politik praktis. Pak, saya kembalikan lagi, di mana ada satu proses suksesi yang tidak ada deal-deal? Pasti ada lah. Ya.
Tentunya tujuan deal-deal itu sebenarnya dimaksudkan bahwa tujuan itu untuk positif sebenarnya. Ya. Ya, dalam arti memperjuangkan apa yang diinginkan oleh sekelompok orang tertentu. Dan itu proses di mana saja, termasuk proses bernegara ya sebenarnya. Jadi ini yang diharapkan bahwa terjadi penyatuan satu pendapat, ya, satu visi misi yang sama yang diharapkan mampu dilaksanakan oleh sekelompok orang yang kita ajukan. Itu sebenarnya intinya, ya. Sehingga tidak salah sebenarnya dalam satu proses sukses, satu proses ada suksesi di dalamnya, ya. Tidak salah. Itu pasti di mana-mana pun ada, jangankan di suksesi organisasi, di suksesi kepemimpinan di desa pun kan seperti itu. Harapannya adalah menjalankan amanah yang diberikan. Itu intinya sebenarnya. Setuju. Setuju. Oke, jadi kenapa saya berbicara itu? Tentu kan kalau kita bicara organisasi profesi, ya, profesi loh ini, profesi bukan ormas-ormas seperti yang lain-lain. Tentu kan mengedepankan satu asas-asas kekeluargaan, kepatutan, lalu persatuan, ya tentunya seperti itu kan, seperti Pak Arthur seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, tentu itu kan sudah dilalui dan Pak Arthur selama 3 tahun belum genap sudah masuk dalam kepengurusan DPP. Kemudian di Munas Palembang sebetulnya sudah ada program kerja yang diamanatkan dalam Munas itu. Nah, menurut Pak Arthur, bagaimana dengan program kerja sekarang ini 5 tahun ke belakang mengenai OP kita? Karena saya kira ini pertanyaan yang sangat fundamental ketika Pak Arthur sebagai pimpinan Munas tentu tahu dong bahwa ini loh program, ini yang harus menjadi prioritas, ini yang harus kita kerjakan. Itu harus tarik nafas panjang untuk menjawab itu. Ya. Artinya ini kan akan menjadi opini kalau saya kalau mungkin orang lain yang mengucapkan berbeda dengan apa yang saya ucapkan, pasti brainstormingnya berbeda. Apa secara ya ini kan tidak melihat dari satu aspek, tapi secara luas lah. Kalau tadi kan bicara sudah mengayomi, melindungi segala macam. Ya, ini mau jujur apa demokratis? Ya diselimuti dengan sedikit kejujuran dan. Oke, kalau mau jujur, saya tentunya kita sudah melalui proses ya sebenarnya dalam menentukan pilihan-pilihan kita. Tentunya kita mempertimbangkan berbagai aspek sebenarnya. Untuk waktu itu tentunya kita akan berpikir ada suatu kemajuan, ya, ada suatu kemajuan. Yang intinya sebenarnya bagaimana melanjutkan perjuangan kita dalam undang-undang keperawatan. Itu dulu starting point, Pak. Dan itu dibuktikan dalam dalam menentukan program kerja. Nah, di dalam program kerja salah satunya itu yang saya sudah sampaikan dari awal, di mana kepemimpinan diharapkan mampu untuk menjalankan amanah itu. Kalau mau jujur, saya belum melihat hal itu terjadi, ya. Saya belum melihat hal itu terjadi, di mana belum ada gebrakan-gebrakan, sehingga saya yang duduk waktu itu salah satu yang menjadi pertanyaan saya kepada pimpinan waktu itu, kenapa kita tidak bergerak secepat yang diharapkan untuk mengejawantahkan hasil Munas 9. Nah, itu mungkin salah satu kekurangan apa istilahnya ya, kurang enakan dari pimpinan, sehingga kenyataan yang tadi saya tidak cukup 5 tahun karena mengejar itu kapan ini, karena biar bagaimanapun saya kan yang menjadi pimpinan Munas,
Mau tidak mau, suka tidak suka, harus mendorong dari dalam. Pak, ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Dibuat seperti santai. Saya makin stres karena mungkin saya terlalu keras dalam proses-proses itu, sehingga akhirnya menjadi perbedaan dari kecil menjadi akhirnya perbedaan menjadi besar. Ya. Dan jujur saya mau katakan, kalau bicara jujur Pak Gerard, tentunya sedikit memancing ke saya. Untuk program kerja Amanat Munas 20%, bahkan hanya 10% yang bisa dikerjakan, ya, dari total program kerja yang diamanatkan kepada yang bersangkutan secara tim. Nah, mungkin itu salah satu yang mendorong sehingga tidak nyaman lagi bekerja dengan kami, yang terus mendorong supaya program kerja itu dilaksanakan. Ini bukti, sehingga tanpa pemberitahuan yang jelas apa semua, tidak ada klarifikasi, sehingga kami akhirnya dikeluarkan dari kepengurusan. Mungkin karena itu tadi, tidak mau didorong lebih cepat, ya. Dan saya sangat menyesali banyak program-program yang sudah disusun itu belum dilaksanakan oleh kepengurusan yang sekarang. Buktinya, ya, buktinya berapa sih undang-undang aturan turunan yang sudah keluar dari Undang-Undang 38 tahun 2014? Kan bisa dihitung dengan jari. Padahal yang dituntut kurang lebih hampir 15 aturan turunan sebenarnya kan Pak? Ya, tapi ya. Makanya saya bilang baru 10%. Ya. Yang lain belum. Ya, baik. Kalau dari segi pemanfaatan keanggotaan, itu saya lihat kecepatannya cepat, ya, dalam arti menggali sumber-sumber pembiayaan itu cepat kalau DPP waktu sekarang. Tapi menjalankan program kerja, saya masih melihat masih 10% yang bisa dikerjakan dari 100% yang diharapkan. Itu saja pendapat saya, Pak Gerard. Ya, terima kasih. Artinya program kerja itu sangat penting dong, berarti ya, di samping yang lain dong. Ya, pasti. Bukan maksud memancing, sebetulnya saya pingin ya sedikit statement dari Pak Arthur seperti tadi, kenapa yang begitu banyak berjasa dalam satu masa, kemudian dalam suatu munas. Sebetulnya kan kalau kita lihat dari munas, sebetulnya ketika dalam pemilihan ketum, pimpinan munas sangat berjasa kalau menurut saya. Kalau menurut saya meskipun di luar itu ada tidak punya kepentingan, tetapi kan pimpinan munas yang mencoba mengarahkan satu dinamika organisasi saat itu terjadi voting, deadlock segala macam. Nah, itu sebetulnya itu pasti Pak, itu pasti. Ya, saya tidak mau menggali lagi sebetulnya soal itu, tapi saya kira penonton bisa membaca ini, pemirsa Kaliners Cafe, ketika melihat sosok Pak Arthur hari ini saya tampilkan. Kalau orang bisa melihat mengalami saat tahun 2015, mungkin orang nggak usah bertanya lagi, oh saya tahu saat itu siapa, saat itu kenapa, dan saat itu pun bisa terjadi cuman satu orang misalnya balon, tidak ada tatip berikutnya sehingga cepat ketok palu, itu seperti itu. Itu Pak Arthur. Jadi perlu digarisbawahi Pak Gegen bahwa proses waktu itu sebenarnya sudah sangat dinamis, ya. Dari konsep draft, ya, dari konsep draft tatip, ya, dari 15 turun itu sebenarnya dinamis sebenarnya. Yeah. Dinamis. Jadi dari draft yang ada yang diajukan ke peserta Munas, kami membaca itu sesuatu hal yang harus diturunkan sehingga memberikan lebih banyak kesempatan. Sebenarnya sudah sangat dinamis. Kepingin juga kami 0 sama sekali, tapi kan nggak mungkin. Harus ada kewajiban DPW yang mendukung.
ya, sehingga diputuskanlah angka 5 itu. Jadi bukan tanpa syarat, harus ada syaratnya. Artinya mendorong seseorang menjadi satu calon pemimpin harus ada pengajuan dari DPW. Ya. Itu wajib ya, memang dalam tatib bukan menyepelekan DPD, Pak. Ya. Yang diharapkan untuk proses setelah balon ini, peran dari DPD itu banyak. Itu sebenarnya. Ya. Tapi konsekuensi kita membuat satu anggaran dasar anggaran rumah tangga seperti itu, konsekuensinya mengajukan bakal calon hanya di DPD, ada di DPW. Ya, itu konsekuensinya yang terjadi. Jadi saya kira tidak perlu dipertentangkan lagi karena kita sudah menyusun sejak Munas sebelumnya aturan itu. Ya. Mungkin yang perlu dipertentangkan kenapa Pak Arthur hanya menjabat 3 tahun. Mungkin itu. Saya kira. Ya. Bagaimana mungkin kalau dipertentangkan tentunya harus berdasarkan data dan fakta. Ya. Dan harus melalui suatu proses sebenarnya. Ya. Sehingga kalau proses itu berjalan sesuai dengan yang sudah digariskan di aturan organisasi, tentunya akan menerima dengan lapang dada. Ya, lapang dada dalam arti kita sudah ambil patokan. Ya, patokan kita tentunya ADRT kan? Ya. ADRT yang diciptakan lewat sidang Munas yang merupakan keputusan tertinggi. Terus terang kami sedikit kecewa karena proses itu tidak dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan kami berani mengungkapkan di sini bahwa proses kami hanya 3 tahun itu tentunya tidak melalui sesuai dengan mekanisme yang berlaku di organisasi, ya, di mana harus mempertimbangkan sebelum pengambilan keputusan, ya, oleh kepengurusan yang ada, harus melihat pertimbangan atau mendapatkan pertimbangan dari sesuai struktur kita kan ada Dewan Pertimbangan, ada Majelis Etik dan pengurus. Nah, di dalam ADRT kita sudah jelas sebenarnya ditulis di situ wajib mendapatkan pertimbangan. Nah, itulah saya katakan kekecewaan di situ sebenarnya. Bukan kita mau maksud lagi, tidak. Artinya kita harus menghormati mekanisme yang sudah kita ciptakan melalui proses musyawarah nasional. Itu sebenarnya yang menjadi kekecewaan kita. Kami sudah bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan waktu itu, wawancara langsung, bagaimana prosesnya. Bukan kami minta perlindungan, tidak. Tapi kami ingin melihat bagaimana proses pengambilan keputusan pada waktu itu. Nah, di mana setiap, kalau mau dikatakan itu, harus ada pertimbangan, dan kita harus dimintakan hak jawab sebenarnya. Di mana-mana harus ada hak jawab. Tapi mekanisme itu yang terjadi pada waktu kami dengan Pak, boleh dikatakan Pak inisial I, ya, Pak inisial I, tidak melalui mekanisme yang diharapkan dalam ADRT itu sehingga terjadi protes. Ya, protes bukan ingin menjadi kepengurusan lagi, tidak. Tapi untuk meletakkan suatu keputusan harus berdasarkan mekanisme yang berlaku di internal kita yang sudah kita sepakati bersama. Sehingga ya perlu diketahui ya tentunya kami sudah melalui proses jalur hukum sebenarnya untuk melihat, untuk memberikan pembelajaran sebenarnya kepada organisasi bahwa kita jangan hanya aji mumpung, ya, menerapkan aturan yang kita anggap aturan kita sendiri, tapi harus diletakkan sesuai dengan porsi yang ada. Itu sebenarnya tujuan kita.
Dan kalau tidak salah kita masih proses banding ya Pak. Belum ada. Ya, ya. Oke, saya kira itu yang harus proses pembelajaran. Saya setuju dengan Pak Arthur bilang Intinya bahwa di situ. memang mungkin hasil tidak menjadi masalah, tapi bagaimana pembelajaran seorang Pak Arthur bisa memberikan satu pemahaman kepada teman-teman generasi penerus, saya kira juga bisa membaca. Karena saya kira juga tadi Pak Arthur bilang bahwa jabatan itu tidak akan sampai selamanya. Nah, jabatan ada batasnya. Tapi bagaimana amanah itu yang harus kita lakukan. Amanah tidak akan pernah terbatas sampai kapanpun. Ya. Baik, Pak Arthur, saya kira ini sudah banyak sekali statement. Saya kira kalau bicara soal ini nggak akan ada habisnya. Ini kita sudah terasa sudah hampir 1 jam. Ya, teman-teman, ini sangat luar biasa. Saya kira sayang kalau kita nggak menonton channel ini. Nah, satu lagi sebelum saya closing statement, apa harapan ke depan dari sosok Pak Arthur yang sangat luar biasa, meletakkan satu pondasi perjuangan tadi, mengayomi dan melindungi organisasi ini. Kira-kira apa nih? Mungkin tentu itu menjadikan satu kita yang masih muda menjadi support bagi semua. Silakan, harapan. Harapan saya sederhana Pak. Jika kita diberikan kesempatan menjadi bagian dari sistem, ya, marilah kita berkaca kepada pengalaman dari para pimpinan terdahulu yang nilai positifnya kita ambil. Kemudian jalankan amanah itu dengan sepenuh hati, ya, amanah yang diberikan dengan sepenuh hati, sehingga perjalanan yang akan kita lalui dengan enak, ya, kita akan lalui dengan tenang, dan hasil yang diharapkan dalam satu tujuan organisasi itu dapat tercapai. Mencari lawan itu akan sangat lelah daripada kita mencari kawan, merupakan satu kebahagiaan. Itu saja dari saya Pak Gegen. Mudah-mudahan generasi penerus kita itu dapat menilai apa yang sudah kita lakukan dengan bukti-bukti konkret yang sudah kita laksanakan. Pengalaman adalah guru yang terbaik, dan saya harapkan kepemimpinan bisa terjadi dalam waktu dekat untuk mencairkan suasana, sehingga suasana itu dapat menjadi lebih baik lagi, sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai dan kepemimpinan itu dapat lebih amanah lagi. Terima kasih Pak Gegen. Baik, terima kasih, luar biasa nih kata kuncinya ini. Saya kira saya melihat dari Pak Arthur ini tidak ada satu aura yang begitu kalau kata orang sekarang tuh kenapa sih jadi suatu hal yang memang ya itulah proses, walaupun memang orang melakukan seperti itulah, biarkanlah waktu yang berjalan dan orang cuma akan melihat sesungguhnya yang terjadi di organisasi itu tadi lelah mencari lawan, ya, dan saya kira itu yang sangat luar biasa kata kunci malam hari ini. Baik Pak Arthur, terima kasih. Tak terhingga saya dari Nescafe, sangat luar biasa yang selalu untuk mengedepankan realita dan up to date. Saya dalam hal ini tidak punya maksud apa-apa untuk mendiskriminasikan seseorang ataupun kelompok, tetapi Nescafe memberikan satu pemahaman dan edukasi pada orang dan semua, khususnya pada perawat di seluruh Indonesia, bahwa hari ini malam ini tampil sosok Pak Arthur yang memang adalah saksi dari sejarah bagaimana perkembangan dunia perawatan yang sesungguhnya puncak perjuangannya ada di organisasi, yaitu PPNI. Baik Pak Arthur, terima kasih, semoga bermanfaat dan sangat luar biasa aspiratif sekarang malam ini, sehingga kita bisa membangun satu konsolidasi yang luar biasa. Saya atas nama staf Nescafe dan yang lain mengucapkan terima kasih, salam perjuangan dan salam NKRI, semangat.
Semangat Pak. Selamat. Baik, terima kasih Pak Arthur. Ini saya